Universitas Andalas, jurusan psikologi. Kampus sebelah ini kalau adik-adik tahu. Dan kami di sini kita ingin mensosialisasikan kepada adik-adik tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebelum itu kakak abangnya boleh izin nge-report adik-adik? Boleh, terima kasih. Mungkin langsung perkenalan diri aja. Sebelumnya, perkenalkan nama abang Muhammad Aren, panggil abang Farel. Perkenalkan nama kakak Chelsea Kalista. Adik-adik bisa panggil Kak Chelsea. Kan Indonesia ini banyak nih daerahnya. Daerah tahu nggak berapa apa aja bahasa selain bahasa Minang dan bahasa Indonesia? Nah, kan adik-adik ini tahu nih bahasa Indonesia ini digunakan di dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, jadi kalau adik-adik menggunakan bahasa Indonesia, selain gunanya untuk mempersatukan kita semua, guna bahasa Indonesia itu untuk menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika adik menggunakan bahasa Indonesia, pasti orang-orang tahu kalau adik-adik itu orang-orang Indonesia, karena adik-adik itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau adik-adik itu orang yang sopan, pasti adik-adik itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mesti adik-adik itu dikenal sebagai orang yang sopan dan baik. Terus juga kalau kita pakai bahasa Indonesia adik-adik, itu tuh menunjukkan bahwasannya kita itu cinta tanah air, kita cinta bangsa kita sendiri. Kalau adik menggunakan bahasa Indonesia, adik-adik itu harus bisa menggunakan itu sebaik-baik mungkin. Nggak boleh sembarangan menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kayak adik itu mau nolak orang nih, mau nolak kayak nolak orang misalnya. Kalau orang itu mau minta sesuatu, adik itu jangan bilang kayak nggak mau gitu. Nggak boleh gitu. Adik itu harus menolak dengan sopan gitu. Bilang maaf saya nggak bisa gitu. Jadi nggak boleh kayak merendahkan orang lain ketika menggunakan bahasa Indonesia gitu. Iya betul, nggak apa-apa. Kita harus tetap menggunakan 3 kata penting. Adik-adik tahu apa aja? Apa? Nah, kalau kita mau minta tolong sama orang, kalau kita berterima kasih, sama kalau kita berbuat salah sama orang. Apa tuh? Terima kasih. Maaf, terima kasih. Betul, satu lagi. Kalau kita mau minta tolong apa? Iya. Nah, kalau sudah kita ngomong sama orang, jangan dilupain menggunakan 3 kata ini adik-adik. Nah, untuk soal yang pertama, itu ada sebutkan contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Saya Eden, sekolah di Pertiwi 3, Padang. Jawabannya bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Madura. Kasih tepuk tangan kepada adiknya. Ayo. Beri tepuk tangan kepada adiknya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 aja ya. Setelah materi yang disampaikan oleh kakak Cece dan Bang Farah tadi,
Ya, Benar. kayak megang kamera tadi. Awalnya ya. L. G. Satu orang lagi. Siapa tadi yang berhasil jawab nanti dapat hadiah? Seneng nggak? Nanti hadiahnya dikasih pada selesai. Nah, kakak sama abang sebenarnya bukan mau nanya-nanya, tapi mau ngajak adik-adik cerita. Nah, kalau misalnya adik-adik mau ngejawab lagi, nanti dapat hadiah lagi. Mau? Nah, kan tadi adik-adik udah bilang kan ke kakak sama abang kayaknya lebih sering pakai bahasa Minang. Iya kan? Nah, kalau boleh tahu kenapa adik-adik lebih sering pakai bahasa Minang? Terbiasa. Terbiasa. Ya, apa lagi? Biasanya karena teman-temannya pakai bahasa Minang semua. Kayak gitu. Tadi kan abang sama kakaknya kan udah kasih materi tentang bahasa Indonesia kan adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik penting nggak memakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari adik-adik nih main-main dari sekolah, di rumah. Dan kalau boleh tahu siapa yang sering mengingatin adik untuk berbahasa Indonesia? Mama. Papa, mama, papa, siapa lagi? Ah, betul. Bagus kalian sekolahnya. Ya. Teman-teman juga ngingetin juga. Ada yang ngingetin ya. Gak apa-apa. Bahasa Minang bagus juga kok. Ya, Kan benar. adik-adik orang sini. Nah, kan setelah kami menyampaikan materi tadi nih, adik-adik bakal semangat nggak pakai bahasa Indonesia lagi setelah ini? Semangat. Kenapa enggak? Kenapa Minang? Kalau kita orang Minang, kita tetap nggak boleh kok ngomong bahasa Minang. Tapi nanti kita juga tetap harus belajar menggunakan bahasa Indonesia adik-adik. Biar kedepannya adik-adik lebih gampang kalau mau bersosialisasi sama orang di luar Minang. Jadi bekal juga untuk adik-adik di masa yang akan datang, oke? Ya, cukup nih adik-adik kita bermain, bertanya, adik-adik juga udah menjawab. Mungkin kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih adik-adik, yaitu pemberian hadiah. Kepada Kak Elga, boleh Kak Elga dikasih hadiahnya? Boleh tadi kata Kedua mataku hapuskan ragu, labuhkan hatimu. udah dapat semuanya? Bilang apa sama Kak Elga? Terima kasih banyak ya adik-adik udah mau menjawab sama abang. Mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini.
adik-adik ngomong pakai bahasa Minang ya kan? Nah, makanya kita pakai bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu, adik-adik tahu nggak di Indonesia ini ada beberapa bahasa aja? Sebutkan coba sebutkan coba tiga bahasa yang ada di Indonesia ini selain bahasa Minang. Selain bahasa itu. Iya, jawabannya betul. Ada banyak bahasa di Indonesia adik-adik. Kayak bahasa-bahasa yang adik-adik sebutkan tadi. Adik-adik kalau ngomong sama guru biasanya pakai bahasa apa? Minang. Ada yang pakai bahasa Indonesia nggak? Ada. Nggak pas-pas. Nah, selain bahasa Indonesia itu gunanya untuk bahasa Indonesia itu gunanya juga menggambarkan diri kita sebagai orang Indonesia. Karena kalau kita tuh bahasa Indonesia, pasti kita terkenal sebagai orang Indonesia kan. Nah, jadi gunanya bahasa Indonesia itu untuk menggambarkan siapa diri kita sebenarnya di sini. Terus dalam penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, pasti kayak ada aturannya kan, gimana cara kita tuh berbahasa Indonesia yang baik. Nah, kayak nggak mungkin kita tuh sembarang aja bahasa Indonesianya. Kayak kita tuh harus tahu tempat, tahu waktu, gimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, misalnya adik-adik ke teman adik, gimana cara bahasa Indonesianya, guru gimana bahasa Indonesianya. Coba kalau ke guru, gimana adik-adik biasanya menggunakan bahasa Indonesia? Pasti kayak lebih sopan kan menggunakan bahasa Indonesianya, nggak kayak adik ngomong sama teman supaya kan. Nah, itu gunanya bahasa Indonesia itu kayak biar tahulah yang mana lebih sopan ke siapa kita punya. Jadi selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, itu juga membantu kita dalam membantu attitude kita adik-adik, membentuk tingkah laku kita. Kayak ini contohnya, kalau kita mau minta bantuan ke teman kita biasanya ngomong apa? Tolong, betul. Nah, kalau misalnya pakai bahasa Indonesia kan kita bisa ngomong nih, ada siapa namanya? Rama. Nah, misalnya Rama boleh ngomongin kakak aku dulu karena nah, misalnya gitu. Berarti kan kita menunjukkan tingkah laku yang baik ya adik-adik. Kita menunjukkan sopan santun. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai kata-kata, misalnya kita sesama nih pakai bahasa Minang versus adik-adik. Tolongan biar kan kan kalau misalnya kita ngomong ke orang yang lebih tua kan agak kurang sopan ya. Jadi kita harus membiasakan bahasa Indonesia adik-adik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kok kalau adik-adik boleh tetap boleh menggunakan bahasa Minang. Nah, jadi kakak mau mengadakan quiz nih adik-adik, kan tadi udah dikasih pemutaran materi sama kakak-kakaknya di depan. Nah, jadi untuk uji apakah adik-adik benar memperhatikan atau tidak, maka ada 3 pertanyaan. Bagi 3 orang yang beruntung nanti akan dikasih hadiah. Hadiahnya kan satu gelang aja ya. Mungkin tadi udah disinggung juga. Pertanyaan pertama, siapa cepat ya? Apa sih yang menunjukkan kita bahwasannya kita itu bangsa menjadi bangsa Indonesia? Ada? Saya katakan juga. Halo, tadi kakak mau sebutin apa? Pas dan lainnya apa diapain? Betul. Coba satu orang yang benar-benar susun kalimatnya jadi jawaban. Betul. Siapa namanya? Diti. Oke, nanti Diti. Nanti tungguin kakak di belakang lagi ya hadiahnya. Coba ini nggak kumis sih sebenarnya, kayak coba ada satu orang yang memperkenalkan dirinya pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Minang. Coba memperkenalkan diri pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Minang. Ada siapa? Laki-laki. Salam kenal dari
sekarang pertanyaan terakhir. Yang bisa nih hebat nih dia berarti. Coba adik-adik udah belajar PKN kan di apa? Ya. Nah, jadi kan kita tadi udah membahas bahasa Indonesia ya adik-adik. Kan bahasa Indonesia sendiri itu tidak luput dari Pancasila. Nah, mungkin langsung aja Bang Farel sebutnya. Coba sebutkan Pancasila dari yang ke-1, dari sila 1 sampai sila 5. Bisa. Nah, tadi Feli udah, coba yang di samping Feli. Coba Feli dibesarin suaranya. Nah, kayak sekian deh materi yang bisa kami sampaikan kepada adik-adik semua. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa membuat adik-adik berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tahu di mana kita tuh harus memakai bahasa Indonesia. Nah, jadi sekian deh pemaparan materi dari kami semua. Makasih atas perhatian dari adik-adik semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana. Go, 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 go.